Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari kalian baik, sehat, dan dompetnya ya minimal nggak bocor lah ya. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi tetap tajam. Soal sesuatu yang hampir semua orang kena, FOMO finansial dan FOMO gaya hidup di era digital. Karena jujur, hidup di 2025 ke atas tuh aneh. Kita bisa duduk santai di rumah, tapi pikirannya kemana-mana. Bukan karena stres kerja aja, tapi karena notifikasi. Setiap hari, kita bukan cuma bangun tidur, kita bangun terus langsung diserang. Teman liburan ke Jepang, influencer baru beli mobil listrik, ada yang pamer closingan bisnis 300 juta, ada yang baru tunangan di Bali dengan dinner pinggir pantai. Semua muncul dalam waktu 5 detik setelah membuka Instagram atau TikTok. Dan di titik itu, otak manusia mulai kerja lembur. Harusnya aku juga bisa. Kenapa orang lain kayak hidupnya lebih enak? Aku ketinggalan apa lagi ya? Itulah yang kita sebut FOMO finansial. Bukan sekadar takut ketinggalan momen, tapi takut tertinggal dalam hidup. Fenomena ini bukan cuma masalah mental, ini masalah biologi, teknologi, ekonomi yang ketemu di satu titik. Ada sebuah penelitian dari Harvard yang bilang bahwa scrolling media sosial memicu dopamin yang sama seperti judi ringan. Bukan level kecanduan parah, tapi cukup buat bikin kita ketagihan pembandingan sosial. Dan itu baru satu sisi. Sisi lain, menurut data We Are Social 2024, orang Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 11 menit per hari hanya untuk media sosial. Artinya, hampir 1/8 hidup kita dipakai buat nonton hidup orang lain. Dan 1/8 itu seperti bensin buat FOMO yang makin membesar. Tapi masalahnya sebenarnya bukan itu. Masalahnya, otak kita nggak diciptakan untuk menerima highlight hidup orang 24 jam non-stop. Di zaman dulu, manusia cuma bandingin hidup dengan 20-30 orang di sekitarnya. Sekarang, kita bandingin hidup dengan jutaan manusia setiap detik. Nggak heran kalau standar hidup naik, padahal penghasilan nggak ikut naik. Mari kita ngomong jujur, FOMO itu mahal. Bukan cuma mahal secara emosi, tapi mahal secara literasi. FOMO bikin orang beli HP karena takut terlihat ketinggalan. Ikut investasi karena ramai, bukan karena paham. Ikut nongkrong, padahal saldo merah. Belanja biar nggak kelihatan miskin. Upgrade lifestyle, padahal income belum naik. MC Kanse bahkan mencatat bahwa 70% keputusan belanja Gen Z dipicu oleh media sosial. Dan yang lebih menarik, Bank Indonesia mencatat peningkatan pengguna paylater sampai lebih dari 28% dalam 2 tahun terakhir. Sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Kita hidup di era ketika butuh itu satu hal, tapi takut terlihat nggak update itu jadi kebutuhan baru. Padahal beban hidup kita sudah berat, tapi FOMO bikin tambah berat tanpa terasa. Biar lebih mudah, saya ceritakan satu kisah. Ada seorang karyawan perempuan, namanya Ria, usia 27 tahun, penghasilan lumayan, tapi tiap bulan selalu habis. Kenapa? Karena setiap kali buka Instagram, dia melihat teman-temannya makan di tempat fancy, traveling ke LN, pakai skincare premium, pakai outfit terbaru. Padahal realitanya, teman-teman itu juga sering cicil, paylater, dan kerja lembur buat bayar semuanya. Tapi Ria nggak tahu itu. Yang dia lihat cuma highlight, bukan kehidupan nyata. Setiap akhir pekan, dia merasa terpaksa ikut nongkrong biar nggak kelihatan beda. Setiap 3 bulan, beli gadget baru biar standar hidupnya nggak turun. Setiap dapat gaji, separuh langsung habis untuk mengejar gaya hidup yang bahkan bukan gaya hidupnya sendiri. Sampai suatu hari, dia sadar ia capek membayar rasa takut tertinggal. Dan di titik itu, ia mulai berubah. Ada 3 alasan besar. Alasan pertama, algoritma dibangun untuk bikin kita merasa tertinggal. Platform tahu konten yang bikin kita berhenti scroll. Pamer hidup mewah, efektif. Pamer kesuksesan, efektif. Pamer barang baru, efektif. Karena konten begitu memicu rasa penasaran dan iri dalam kadar ringan. Alasan kedua, verifikasi sosial jadi mata uang baru. Dulu, status sosial ditentukan oleh rumah dan pekerjaan. Sekarang, status sosial bisa dilihat dari IG story, dari outfit, dari tempat nongkrong, dari gadget. Ini bikin banyak orang hidup dengan standar yang bukan miliknya. Alasan yang ketiga, permintaan pasar mengikuti FOMO. Brand, marketplace, dan bahkan lembaga keuangan memanfaatkan FOMO. Makanya muncul diskon kilat 5 menit, early access 24 jam, pre-order barang edisi langka. Iklan yang bilang jangan sampai kamu jadi yang terakhir punya ini. Bukan salah mereka, mereka cuma memanfaatkan kelemahan psikologi manusia. Kalau kita nggak sadar, kita akan terus jadi target empuk.
Sekarang kita masuk ke bagian pentingnya, bagaimana cara melawan FOMO finansial dan gaya hidup di era digital. Ini bukan sekadar tip hemat, ini soal mengatur ulang cara berpikir. Yang pertama, kendalikan perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan keinginan yang muncul karena FOMO. Ini skill yang makin langka hari ini. Saat ingin beli sesuatu, tanya, ini kebutuhan, keinginan, atau cuma karena baru lihat orang lain punya. Kalau jawabannya kategori ketiga, tunda 24 jam. 90% keinginan FOMO akan hilang setelahnya. Yang kedua, batasi exposure terhadap konten pemicu FOMO. Bukan berarti harus uninstall Instagram atau TikTok. Cukup atur waktu nonton. Misalnya, 30 menit pagi, 15 menit siang, 30 menit malam. Perlu tahu, FOMO itu tidak tumbuh dalam ruangan yang sepi. FOMO tumbuh di lingkungan yang penuh pembandingan. Yang ketiga, punya tujuan finansial jangka panjang. Kalau tidak punya tujuan, otak akan mengikuti tujuan orang lain. Semua terlihat menarik karena tidak tahu apa yang sedang dikejar. Bikin 3 tujuan sederhana. Untuk tahun ini, 3 tahun, 10 tahun. Begitu punya tujuan, konten yang tadinya terlihat menggiurkan, tiba-tiba jadi nggak relevan. Ada satu metode sederhana tapi efektif. Namanya reality check finansial. Caranya simpel, catat pengeluaran 30 hari. Tandai semua pengeluaran yang alasannya takut ketinggalan, biar kelihatan update, biar sama seperti teman. Biasanya orang kaget karena jumlahnya bisa 20-40% dari total pengeluaran bulanan. Padahal penghasilan naik susah, tapi pengeluaran karena FOMO naik cepat. Realita cek ini bikin kita sadar bahwa banyak hal yang kita beli cuma untuk menjaga image, bukan kualitas hidup. Banyak orang merasa hidup itu lomba. Siapa yang sukses duluan, siapa yang punya rumah duluan, siapa yang libur duluan. Padahal hidup itu bukan lomba lari cepat. Hidup itu lebih mirip maraton. Ada orang yang start duluan, tapi capek di tengah. Ada yang mulai belakangan, tapi stabil sampai akhir. Ada yang seperti terlihat tertinggal, tapi justru paling bahagia. Kalau dipikir-pikir, yang membuat kita merasa tertinggal seringkali bukan kondisi nyata, tapi ilusi digital. Ada satu prinsip yang jarang dipakai banyak orang. Bandingkan diri dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Kedengarannya klise, tapi ini salah satu obat paling ampuh untuk melawan FOMO. Karena perlu diingat, di media sosial orang membagikan hasil, bukan proses. Mereka unggah mobil baru, rumah baru, liburan, pendapatan besar, skincare glowing. Tapi mereka tidak pernah unggah masa-masa stres, tagihan yang menumpuk, cicilan yang mengintai, kerja lembur 12 jam, tabungan yang kosong. Kita hanya melihat halaman depan hidup mereka, bukan belakang layarnya. Makanya kalau hidup terus dibandingkan dengan highlight orang lain, kita bakal capek, bahkan bisa kehilangan jati diri karena terus mengejar standar yang tidak nyata. Mulai sekarang, coba bandingkan diri dengan diri sendiri. Bulan ini lebih irit dibandingkan bulan lalu. Investasi sedikit naik, hutang mulai berkurang, skill bertambah, jam tidur lebih stabil. Perbandingan seperti ini bikin hidup terasa lebih ringan dan realistis. Salah satu alasan orang gampang FOMO adalah tidak punya identitas finansial yang jelas. Identitas finansial itu apa? Itu cara kita melihat diri sendiri dari sisi uang. Apakah kita tipe pengelola, tipe penabung, tipe investor, tipe pekerja keras tanpa konsep keuangan, atau tipe yang ikut arus? Kalau diri sendiri tidak punya identitas, maka dunia luar, terutama media sosial, yang akan membentuknya. Akhirnya, gaya hidup kita bukan pilihan, tapi respon. Respon terhadap konten, respon terhadap teman, respon terhadap tren. Padahal seharusnya, gaya hidup itu keputusan, bukan reaksi. Mulai tentukan identitas finansial yang mau dipegang. Misalnya, saya mau hidup sederhana, tapi berkualitas. Saya mau investasi lebih besar daripada konsumsi. Saya lebih suka stabil daripada ikut-ikutan tren. Begitu identitas itu kuat, tawaran konten FOMO terasa tidak relevan lagi. Bahkan tren yang dulu bikin tidak tenang, sekarang cuma lewat seperti angin. Oke, ini bagian yang paling actionable. 3 langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini. Yang pertama, terapkan rule of 48 jam sebelum membeli barang keinginan. Setiap ingin membeli sesuatu yang gak mendesak, tahan dulu 48 jam. Kalau setelah 48 jam masih merasa butuh, silakan beli. Kalau rasa ingin itu hilang, berarti itu keputusan impulsif akibat FOMO. Kebanyakan orang hemat bukan karena pelit. Mereka hemat karena memberi waktu kepada otaknya untuk berpikir. Yang kedua, kelompokkan pengeluaran yang jadi pemicu FOMO dan buat batasan. Misalnya, nongkrong maksimal 2 kali per minggu, belanja pasien sekali sebulan, pay letter hanya untuk kebutuhan penting, gadget update maksimal setahun sekali.
Ini bukan soal mengekang diri, ini soal membangun disiplin di dunia yang tidak punya rem. Yang ketiga, perkuat lingkungan finansial yang sehat. FOMO tumbuh paling subur di lingkungan yang toksik secara finansial. Ganti timelinenya dengan edukasi finansial, konten bisnis, konten budgeting, konten motivasi progres pribadi. Semakin sehat konsumsi konten digital, semakin kecil peluang FOMO memengaruhi keputusan uang. Sebelum video ini selesai, coba tanya pada diri sendiri, selama ini berapa banyak keputusan finansial yang sebenarnya dibuat karena takut ketinggalan, bukan karena benar-benar dibutuhkan. Karena pada akhirnya, hidup bukan kompetisi untuk paling cepat sukses. Hidup adalah perjalanan masing-masing, dan tidak ada dua orang yang punya garis waktu yang sama.